Mengakui kesalahan. Renungan diinspirasi dari bacaan kitab suci Baruh bab 1 ayat 15-22. Katakanlah demikian. Keadilan ada pada Tuhan Allah kami, tetapi seperti nyata pada hari ini, aib terdapat pada wajah kami, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para raja, pemimpin, imam, dan nabi, serta nenek moyang kami. Kami telah berdosa kepada Tuhan, kami tidak taat dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah disampaikannya kepada kami. Sejak saat Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir sampai hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami, dan kami lalai mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, sampai pada hari ini, malapetaka dan kutukan melekat pada kami, sebagaimana telah diperingatkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya, pada waktu Ia membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir untuk memberikan kepada kami suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kami tidak menghiraukan suara Tuhan Allah kami dalam segala perkataan para nabi yang telah Tuhan utus kepada kami. Sebaliknya, kami masing-masing telah mengikuti rancangan hati kami yang jahat dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan melakukan yang jahat di mata Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Semua bacaan liturgi hari ini saling berkaitan dengan hal dosa. Bacaan pertama mengenai dosa-dosa yang dilakukan, Mazmur tanggapan mengenai penyesalan atas dosa, serta permohonan ampun atas semua yang terjadi dari akibat dosa yang dilakukan. Diakhiri oleh bacaan Injil dengan Tuhan Yesus yang mengecam kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena penolakan dan ketidakpercayaan mereka. Ia menyatakan bahwa kota-kota ini akan menanggung hukuman lebih berat daripada Tirus dan Sidon yang telah bertobat. Kitab Baruk yang pertama mengisahkan kesalahan orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang tidak taat dan tidak mendengar suara Allah, serta melanggar apa yang telah ditentukan Allah. Sejak perjanjian keselamatan, Allah memberikan ketetapan kepada umat Israel yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Namun mereka tidak menghiraukannya, bahkan sampai beribadah kepada ilah-ilah lain dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Allah menghendaki agar umatnya segera bertobat dengan mengakui segala rancangan dan perbuatan dosa serta berbalik kembali kepadanya. Ada saatnya saya seringkali menghindari sakramen pengakuan dosa. Hal ini karena saya menganggapnya sebagai sesuatu yang hanya membuang waktu dan harus menunggu giliran dibandingkan kegiatan lain di gereja. Kadang saya merasa hanya dosa kecil saja, sehingga saya pikir nanti saja setelah bertumpuk. Akhirnya jadi bisa bertahun-tahun baru mengaku dosa. Ditambah kondisi kesehatan yang sering bermasalah, sedangkan sakramen ini mengharuskan hadir di gereja. Rancangan hati saya ini tanpa disadari telah membuat saya merasa tidak perlu mengaku dosa. Suatu saat ada kebutuhan untuk saya melakukan pengakuan dosa lebih sering. Saya mencoba memulainya dan ada rasa ringan, tenang, dan bahagia karena saya bisa mengutarakan kelemahan dan membuang kesombongan bahwa saya tidak ada dosa. Dengan bantuan Roh Kudus, saya pun akhirnya mengakui kesalahan yang tidak terpikirkan sebelumnya untuk diakui, dan penitensi yang diperoleh lumayan berat. Bersyukur saya mendapat nasihat
dan juga lebih mau merendahkan diri sebagai manusia berdosa. Sudah berapa lamakah Anda mengaku dosa sejak pengakuan terakhir? Marilah berdoa. Allah Maha Pengampun, saya mengakui ada banyak kesalahan dalam hidup yang tidak disadari. Kemalasan dan kesombongan sebagai bagian dari dosa yang tidak terpikirkan, sehingga menutup hubungan pengampunan akan dosa-dosa selama ini. Semoga penitensi yang diberikan saat pengakuan dosa memberikan saya untuk rendah hati kepadamu, memberi kehidupan dan keselamatan dan terhadap sesama. Amin.